Bayangkan sebuah kehidupan di mana setiap keputusan yang kamu buat selalu tepat, di mana pikiranmu mampu melihat peluang di tengah masalah, dan di mana kesuksesan hanya sejauh pola pikir yang tepat. Kedengarannya hampir seperti keajaiban, bukan? Tapi, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa semua itu bisa dicapai? Bukan dengan kekuatan super, melainkan dengan cara berpikir yang tepat. Kita semua pasti pernah mendengar pepatah, ya apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu dapatkan. Secara sekilas, pepatah ini terdengar klise. Namun, apakah benar apa yang kita pikirkan benar-benar bisa menentukan apa yang kita capai dalam hidup? Ternyata, banyak penelitian ilmiah membuktikan bahwa pepatah tersebut memiliki dasar yang kuat. Salah satu peneliti terkemuka yang mengungkapkan hal ini adalah Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford University. Dalam bukunya yang berjudul Mindset, The New Psychology of Success, Dweck menjelaskan bahwa cara berpikir atau mindset seseorang sangat memengaruhi masa depan mereka. Menurut Dweck, ada dua jenis mindset yang dominan, growth mindset, pola pikir berkembang, dan fixed mindset, pola pikir tetap. Kedua mindset ini memainkan peran yang sangat berbeda dalam hidup seseorang dan bagaimana mereka merespon tantangan. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan, kecerdasan, dan talenta mereka adalah sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Mereka yakin bahwa apa yang mereka miliki adalah takdir mereka, dan usaha yang keras sering dianggap sia-sia. Bagi mereka, kegagalan adalah bukti bahwa mereka tidak cukup berbakat atau pandai dalam suatu bidang. Sebagai contoh, seseorang dengan fixed mindset mungkin akan berkata, "Ya, saya tidak pandai dalam matematika dan tidak pernah akan bisa memahaminya." Mereka tidak akan berusaha lebih keras untuk memperbaiki kemampuan mereka, karena mereka yakin bahwa kecerdasan dalam matematika adalah sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah. Pada akhirnya, keyakinan seperti ini membatasi potensi seseorang untuk belajar dan berkembang. Dweck menemukan bahwa orang dengan fixed mindset cenderung menghindari tantangan, merasa takut pada kegagalan, dan lebih fokus pada pembuktian diri daripada belajar. Dalam berbagai penelitian, Dweck dan timnya menemukan bahwa siswa yang memiliki fixed mindset lebih mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka sering merasa frustasi ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, dan akhirnya meyakini bahwa usaha lebih lanjut akan percuma. Sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Mereka memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Bagi mereka, setiap tantangan adalah peluang untuk belajar, dan setiap kesulitan adalah kesempatan untuk berkembang. Misalnya, seseorang dengan growth mindset mungkin akan berpikir, "Ya, saya mungkin belum menguasai matematika, tetapi dengan latihan yang cukup, saya bisa lebih baik." Mereka akan terus berusaha mencari cara untuk memperbaiki diri dan tidak takut pada kegagalan. Dalam dunia pekerjaan atau sekolah, individu dengan growth mindset cenderung lebih tangguh ketika menghadapi masalah dan lebih berani mengambil risiko yang mungkin menantang. Salah satu kisah inspiratif yang menunjukkan pentingnya growth mindset adalah kisah Michael Jordan. Pada awal karirnya, Jordan pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya karena dianggap tidak cukup berbakat. Namun, alih-alih menyerah, dia menggunakan kegagalan tersebut sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Jordan adalah contoh sempurna dari seseorang yang memiliki growth mindset. Dia percaya bahwa dengan latihan dan usaha, dia bisa menjadi pemain basket yang hebat. Dan kita semua tahu hasilnya, Jordan tidak hanya menjadi pemain hebat, tetapi juga legenda di dunia olahraga. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam satu kondisi tanpa jalan keluar? Mungkin itu karena kamu memiliki fixed mindset. Tapi, kabar baiknya adalah, cara berpikir itu bisa diubah. Salah satu elemen penting dalam mengembangkan cara berpikir yang sehat adalah mengenali perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan mereka terbatas dan tidak bisa diubah. Sebaliknya, mereka yang memiliki growth mindset percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Dampak dari kedua jenis mindset ini sangat jelas terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga karir.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dweck, siswa yang diajarkan tentang growth mindset menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam prestasi akademik mereka. Mereka mulai percaya bahwa mereka bisa menjadi lebih baik dalam subjek tertentu jika mereka berusaha keras dan tidak menyerah. Hal ini berbanding terbalik dengan siswa yang memiliki fixed mindset, yang sering merasa terbatas oleh kecerdasan bawaan mereka dan akhirnya tidak berusaha lebih keras. Dalam dunia kerja, growth mindset juga terbukti sangat penting. Sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan teknologi terkemuka, Google, menunjukkan bahwa karyawan dengan growth mindset lebih inovatif, lebih kolaboratif, dan lebih mampu bertahan dalam lingkungan kerja yang dinamis dan penuh tantangan. Mereka lebih terbuka terhadap umpan balik dan kritik, karena mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Sementara itu, mereka yang memiliki fixed mindset cenderung stagnan dalam karir mereka. Mereka sering merasa terancam oleh kesuksesan orang lain dan cenderung menghindari situasi yang dapat mengekspos kekurangan mereka. Alih-alih belajar dari kegagalan, mereka lebih suka menyalahkan faktor eksternal atau bahkan berhenti mencoba. Pernahkah kamu merasa takut gagal sebelum mencoba sesuatu? Rasa takut itu mungkin bukan berasal dari pikiran sadarmu, tetapi dari bawah sadarmu. Pikiran bawah sadar memiliki pengaruh besar terhadap tindakan, keputusan, dan bahkan hasil yang kamu capai dalam hidupmu. Seringkali, kita tidak menyadari bagaimana pikiran bawah sadar membentuk realitas yang kita alami sehari-hari. Dalam bukunya yang terkenal, The Power of Your Subconscious Mind, Dr. Joseph Murphy mengungkapkan bahwa pikiran bawah sadar kita bekerja seperti sebuah komputer, terus menjalankan program-program yang telah diinstal di sepanjang hidup kita, baik secara sengaja maupun tidak. Sama seperti komputer yang memproses perintah di balik layar, pikiran bawah sadar bekerja tanpa henti untuk mempengaruhi perasaan, keyakinan, dan tindakan kita. Apakah program yang diinstal di pikiran bawah sadarmu saat ini mendukung tujuan hidupmu, atau justru menghalangimu? Pikiran bawah sadar tidak mengenal logika seperti pikiran sadar kita. Ia hanya menerima informasi yang diberikan kepadanya, entah itu positif atau negatif, lalu memprosesnya menjadi kenyataan. Inilah sebabnya mengapa pikiran bawah sadar memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk kehidupan kita. Jika kamu terus-menerus memberikan program negatif seperti rasa takut, ketidakmampuan, atau keraguan pada pikiran bawah sadarmu, kemungkinan besar kamu akan mengalami kegagalan dan kekecewaan. Namun, jika kamu mengisinya dengan keyakinan positif, visualisasi kesuksesan, dan afirmasi yang membangun, hasil yang akan kamu rasakan dalam hidup juga akan positif. Mengapa pikiran bawah sadar begitu kuat? Pikiran sadar kita berfungsi sebagai pengambil keputusan aktif dan perencana kehidupan. Namun, pikiran sadar hanya mengontrol sebagian kecil dari aktivitas mental kita, yaitu sekitar 10%. Sisanya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar yang memiliki peran besar dalam mengatur bagaimana kita bertindak dan merespons berbagai situasi dalam hidup. Pikiran bawah sadar adalah tempat semua kebiasaan, keyakinan, ingatan, dan pengalaman tersimpan. Dr. Joseph Murphy menjelaskan bahwa pikiran bawah sadar kita adalah tuan rumah dari semua proses otomatis yang terjadi di tubuh dan pikiran kita. Ketika kita belajar mengemudi, pada awalnya kita harus berpikir secara sadar tentang setiap langkah, memeriksa kaca spion, menginjak rem, menyalakan lampu sein. Tetapi setelah beberapa waktu, semua langkah ini menjadi otomatis dan dilakukan tanpa perlu berpikir secara sadar. Ini adalah salah satu contoh bagaimana pikiran bawah sadar kita bekerja. Yang menarik adalah, pikiran bawah sadar tidak membedakan antara pengalaman nyata dan imajinasi. Ini berarti, jika kamu terus-menerus memikirkan hal-hal negatif atau ketakutan akan kegagalan, pikiran bawah sadarmu akan mempersepsikan itu sebagai kenyataan dan mengarahkannya menjadi tindakan yang sesuai. Begitu pula sebaliknya. Jika kamu memvisualisasikan kesuksesan dan meyakinkan diri bahwa kamu mampu mencapai tujuanmu, pikiran bawah sadar akan bekerja untuk merealisasikannya. Kita hidup di dunia yang dibanjiri informasi. Setiap hari, kita dihadapkan pada jutaan data, berita, dan opini. Tapi, bagaimana kita memilah informasi yang akurat dari yang salah? Bagaimana kita memastikan bahwa apa yang kita percayai adalah benar? Disinilah pentingnya berpikir kritis.
Tanpa kemampuan ini, kita mungkin hanya menerima apa yang terlihat benar di permukaan, tanpa menyadari bahwa ada perspektif lain yang lebih valid. Critical thinking atau berpikir kritis adalah salah satu kemampuan terpenting yang harus dimiliki di era informasi saat ini. Ini bukan hanya tentang menganalisis informasi, tetapi juga tentang melihat sesuatu dari berbagai perspektif, mempertanyakan asumsi, mencari bukti, dan merumuskan solusi yang lebih baik. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan bias, manipulasi, dan ketidakpastian, berpikir kritis menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan yang bijaksana. Menurut penelitian dari Stanford University, berpikir kritis adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan diasah. Keterampilan ini memungkinkan seseorang untuk membuat penilaian yang objektif berdasarkan logika dan fakta, daripada sekadar menerima informasi apa adanya. Di era di mana fake news, teori konspirasi, dan informasi yang salah menyebar begitu cepat, memiliki kemampuan berpikir kritis adalah perlindungan kita terhadap manipulasi dan penyesatan informasi. Salah satu contoh paling inspiratif dari kekuatan berpikir kritis datang dari sejarah ilmu pengetahuan, Galileo Galilei, seorang ilmuwan yang hidup pada abad ke-17. Pada saat itu, mayoritas orang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta, sebuah pandangan yang diajarkan oleh gereja dan didukung oleh filsafat Aristotelian. Ini dikenal sebagai teori geosentris. Namun, Galileo tidak menerima begitu saja apa yang dianggap sebagai kebenaran pada zamannya. Melalui teleskop yang ia kembangkan, Galileo mengamati pergerakan bintang dan planet. Pengamatannya menunjukkan bahwa teori heliosentris yang diajukan oleh Copernicus, yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya, lebih masuk akal. Ketika ia mulai mempublikasikan temuan-temuannya, Galileo menghadapi banyak tantangan. Gereja Katolik, yang memiliki otoritas besar pada waktu itu, menuduhnya sebagai bida karena berani menentang dogma yang telah lama diterima. Namun, meskipun dihadapkan dengan penolakan, pengucilan, dan bahkan ancaman hukuman, Galileo tetap teguh pada kebenaran yang ia temukan melalui pemikiran kritis. Ia mempertanyakan asumsi, mencari bukti yang valid, dan akhirnya membuka jalan bagi revolusi ilmiah yang mengubah cara manusia memandang alam semesta. Contoh Galileo ini menunjukkan bahwa berpikir kritis bukan hanya soal menilai data, tetapi juga tentang memiliki keberanian untuk menentang status quo demi mencari kebenaran yang lebih besar. Mengapa berpikir kritis penting di era modern? Dalam dunia modern, kita mungkin tidak menghadapi masalah sebesar Galileo, tetapi tantangan yang kita hadapi tidak kalah rumit. Informasi datang dari berbagai sumber, media sosial, berita online, opini publik, hingga percakapan sehari-hari. Namun, tidak semua informasi tersebut benar atau dapat dipercaya. Fakta yang salah, opini yang tidak berdasar, dan berita palsu dapat menyesatkan kita jika kita tidak berhati-hati. Salah satu kasus terkenal yang menunjukkan dampak dari kurangnya berpikir kritis adalah fenomena the fake news yang menyebar selama pemilu Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Banyak berita palsu disebarkan melalui media sosial, dan sejumlah besar orang menerimanya sebagai kebenaran tanpa memverifikasinya. Akibatnya, keputusan politik yang penting dipengaruhi oleh informasi yang salah. Menurut sebuah studi dari Massachusetts Institute of Technology, MIT, berita palsu menyebar 6 kali lebih cepat dibandingkan berita yang benar. Ini terjadi karena berita palsu seringkali lebih sensasional dan memicu emosi, sehingga orang cenderung lebih cepat menyebarkannya. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita bisa dengan mudah terjebak dalam lingkaran informasi yang salah ini. Kesimpulannya, cara berpikir bukan hanya mempengaruhi keputusan sehari-hari, tetapi juga secara signifikan membentuk masa depan kita. Dalam hidup, kita tidak bisa lepas dari berbagai tantangan, perubahan, dan pilihan. Namun, bagaimana kita menghadapi semua itu tergantung pada cara kita berpikir. Mindset yang kita tanamkan dalam diri akan menentukan arah hidup yang kita ambil. Jika kamu ingin mencapai kesuksesan, kebahagiaan, atau bahkan ketenangan batin, semuanya dimulai dari bagaimana kamu mengolah pikiranmu. Jadi, bagaimana kamu bisa mulai mengubah cara berpikir hari ini? Langkah pertama adalah sadar akan pola pikir yang kamu miliki saat ini. Apakah kamu cenderung melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, atau sebagai kesempatan untuk belajar?
Apakah kamu membiarkan ketakutan dan keraguan mengontrol keputusanmu? Mulailah dengan mengenali pola pikir ini, lalu perlahan ubah dengan latihan-latihan sederhana seperti journaling, meditasi, dan membaca buku-buku yang memperluas wawasan. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.